Semuanya yang nampak di layar monitor Anda adalah hasil pantauan satelit titik api yang ada di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 24 jam terakhir, dalam hal ini tanggal 10 Oktober 2021. Berdasarkan pantauan satelit tersebut, titik api terbanyak justru berada di wilayah Pulau Sumbawa, khususnya di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Meskipun demikian, pada tanggal 10 Oktober 2021 terjadi kebakaran hutan yang cukup luas, meliputi areal kurang lebih 150,2 hektar yang terjadi di Bukit Nanggi, Sembalun, Lawa. Ratusan hektar bukit savana yang menjadi destinasi favorit para teenager atau ABG tersebut berubah menjadi gosong setelah kurang lebih 150,2 hektar areal tersebut terbakar. Memang titik api selalu bermunculan pada bulan September, Oktober, November setiap tahun. Hal tersebut terkait dengan dimulainya aktivitas para petani yang membakar sisa-sisa tanaman terdahulu untuk memulai kegiatan persiapan menanam pada musim hujan yang akan datang. Tetapi mengapa areal seperti Bukit Nanggi, Bukit Anak Dara, Bukit Sempana yang memang bukan merupakan areal pertanian bisa terbakar? Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Bukit Nanggi, Bukit Sempana, Bukit Anak Dara, dan selalu berulang setiap tahun itu disebabkan karena aktivitas perburuan ilegal. Lalu apa sesungguhnya yang diburu oleh para pemburu durjana ini? Yaitu mereka memburu binatang liar seperti kucing rinjani, kemudian satwa-satwa liar lainnya yang memang sesungguhnya merupakan aktivitas yang dilarang karena mengadakan perburuan liar, perburuan ilegal di kawasan konservasi ataupun kawasan hutan lindung maupun hutan produksi merupakan kegiatan yang terlarang dan masuk dalam salah satu tindakan yang masuk dalam tindak pidana kehutanan. Mereka berburu bukan untuk mendapatkan daging hewan buruan, tetapi hewan buruan itu sendiri mereka jual dalam keadaan hidup dan memang banyak peminatnya yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan ada buyer yang memerlukan binatang-binatang langka tersebut untuk dijual ke luar negeri. Entah berapa keuntungan materi yang diperoleh dari hasil perburuan satwa di dalam kawasan hutan yang sesungguhnya dilarang ini, sehingga mereka menjadi seakan-akan hilang rasa, hilang perasaan prihatin, perasaan solidaritasnya kepada sesama. Betapa tidak, belum lepas dari ingatan kita bagaimana lelahnya perjuangan para anggota Brigade Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan dari Balai KPH Rinjani Timur, dibantu oleh aparat TNI, Polri, dan masyarakat pengelola. Namun mereka seakan-akan tidak punya perasaan dan mengulang kembali apa yang mereka pernah lakukan di Bukit Sempana dan Bukit Anak Dara. Karena semuanya berdasarkan hasil investigasi sementara, seluruh kebakaran yang terjadi tersebut disebabkan oleh aktivitas perburuan ilegal. Ada tas misalnya yang ditinggalkan, kemudian ada anjing pemburu yang juga ditinggalkan oleh pelaku, lalu kemudian ada jerat dan
peralatan berburu lainnya yang ditinggalkan oleh mereka di tempat kejadian perkara. Namun sampai dengan saat ini memang sulit untuk menangkap para pelaku pembakar hutan dalam rangka perburuan ilegal ini, karena untuk mencapai lokasi tempat mereka berburu itu memang sendiri sudah merupakan perjuangan berat. Bayangkan, Sembalun saja ketinggiannya 1.200 meter DPL. Sementara lokasi kejadian itu, lokasi terbakar yang ada di Bukit Sempana, Bukit Nanggi, Bukit Anak Dara itu bisa mencapai 2.600 meter di atas permukaan laut. Selain dingin, kemudian medan yang terjal dan sulit serta berbahaya, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi juga bukan waktu yang pendek. Ini dalam video ini bagaimana perjuangan anggota Brigade Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan dari Balai KPH Rinjani Timur yang dipimpin langsung oleh para polisi kehutanan serta kepala seksi perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam berusaha melokalisir kebakaran tersebut sehingga tidak meluas ke bukit-bukit yang lainnya. Saudara sekalian, pada bulan November 2021 sudah hampir tinggal sebulan lagi kita akan dikunjungi oleh masyarakat nasional dari berbagai cagar biosfer yang ada di seluruh Indonesia, dan Sembalun merupakan salah satu destinasi atau lokasi kunjungan field trip dari pertemuan cagar biosfer internasional ini. Kita sungguh sangat menyesalkan bahwa menjelang kunjungan peserta field trip Cybernet Meeting ini masih ada terjadi kebakaran. Jadi sungguh sangat memprihatinkan bahwa ada manusia-manusia yang seakan-akan tidak punya perasaan, sehingga tidak peduli dengan apa yang dilakukan, apa yang diharapkan, apa yang dirasakan oleh para jagawana, para rimbawan yang dengan susah payah mendaki ke puncak bukit di ketinggian yang berbahaya ini untuk memadamkan api. Tepat pada tanggal 10 Oktober 2021 sesungguhnya diadakan juga Zoom meeting dengan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Republik Indonesia. Namun Zoom meeting yang dilaksanakan tersebut tinggal hanya membahas hal-hal yang terkait dengan data yang di atas kertas tanpa adanya dukungan nyata dari pemerintah pusat dalam rangka untuk membantu peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk mengendalikan api di tempat yang berada di ketinggian seperti yang ada di Sembalun dan Gunung Rinjani ini. Jadi tim pengendali kebakaran hutan dan lahan yang ada dari Balai KPH Rinjani Timur dan masyarakat setempat serta masyarakat peduli api tersebut mengendalikan api hanya dengan menggunakan ranting-ranting pohon, dengan menggunakan peralatan seadanya dan pakaian seadanya, yang tentu sangat berbahaya. Jika itu terus-menerus dilakukan dengan pola seperti itu, dapat membahayakan jiwa dan raga daripada para petugas yang berjuang mati-matian untuk melokalisir api, sementara pelaku perburuan ilegal mungkin sambil tersenyum melihatnya dari kejauhan. Ini adalah perilaku pasis, perilaku tidak terpuji yang bisa tersenyum di atas penderitaan orang lain, di atas keringat dan
capek daripada orang lain yang berusaha mengendalikan kebakaran hutan dan lahan tersebut. Semoga yang mengadakan perburuan ilegal ini juga menonton video ini dan tergerak hatinya sehingga tidak dihuni oleh hantu belaung, oleh setan belang, sehingga dia tidak peduli dengan perjuangan para rimbawan kita untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang ada di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Karena pembakaran hutan dan lahan untuk persiapan bertani merupakan perilaku yang sangat primitif yang tidak lagi digunakan oleh masyarakat lain di belahan bumi yang bahkan saya yakin saudara-saudara kita di Papua yang masih primitif pun juga tidak melakukan pembakaran hutan dalam rangka untuk memulai bertani.